berkah, kata orang Indonesia, diambil dari bahasa Arab barokah. Kalau satu, barokah. Kalau dua, barakatani. Kalau tiga dan seterusnya, barokat. Berkah Allah, kata ganti di ujungnya, barokatuh. Ba, biasanya bahasa Arab itu diambil dari tiga huruf. Barokah. Kasih sayang, rahmat. Ra, ha, mim. Barakah. Barokah. Barakah diambil dari tiga huruf barakah. Kalau kita pergi ke gurun pasir, lalu ada kering kerontang, tidak ada satu apapun tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba kita lihat di situ ada kolam. Lalu di kolam itu ada air, orang menyebutnya oase. Lalu kemudian onta bisa minum, datanglah kemudian kambing bisa minum, lalu di sampingnya tumbuh rumput-rumput. Maka orang Arab menyebut kolam air itu dengan birkah. Dari tiga huruf, barokah, barokah, birkah. Tidak ada tumbuh lumut, tidak ada tumbuh tanaman, tapi ketika ada air, datanglah hewan, datanglah rumput, datanglah lumut, maka di situ ada berkah. Begitu juga dengan hidup ini, kita berharap kering kerontang gersang, dan ketika ada berkah, maka meneteslah air, datanglah lumut, tumbuhlah rumput, sehingga dia menjadi seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang tandus, atau di tengah gurun Sahara. Kalau bahasa artisnya, like snow on Sahara. Nah, itu asal kata barokah, birkah, kolam, air, lumut, hewan, datang. Semua orang mencari berkah. Asal kata birkah yang kedua, barakah, artinya barakah ya buruku, onta yang turun ke bawah. Ada onta, tidak ada yang punya, tidak ada tuannya. Lalu kita masing-masing punya tanah. Bapak punya tanah, bapak punya tanah, ibu punya tanah. Dan kita semuanya diam. Kemana onta ini berhenti, maka di situ disebut barakah. Kebetulan onta itu turun di tanah saya, maka orang akan berkata, tanahnya barakah. Karena onta turun di situ. Kalau sudah onta turun di tanah saya dapat susu onta, saya dapat daging onta, saya dapat kulit onta, dan saya dapat tunggangan onta yang tahan tidak minum 1 bulan. Karena di lehernya ada kantong tempat air. Maaf, onta bukan cuma dagingnya, bukan cuma kulitnya, maaf, sampai kencingnya pun menjadi obat. Tapi jangan bayangkan kencing onta ditampung diminum. Banyak orang salah kaprah membaca hadis itu. Air susu 1 gelas diteteskan setetes 2 tetes baru dicampur. Banyak salah paham. Nanti waktu pergi umroh, mampir ke tempat peternakan onta, ada orang jual kencing. Bukan diminum, tinggal ambil pipet. Dari dua penggunaan kata tadi, baik air yang di tengah gurun pasir maupun onta yang turun di tanah kita, keduanya berbeda. Yang satu sifatnya flora, yang satu fauna, tapi kedua-duanya punya substansi makna yang sama, ada kebaikan. Itulah makna dari kata barakah. Makanya ketika kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkah rumahnya, berkah keluarganya, berkah umurnya, berkah hidupnya, berkah ilmunya, berkah amalnya, berkah hartanya, berkah matinya. Matinya pun berkah. Sudah mati dia, orang tetap ramai datang. Sudah meninggal dunia pun berkah. 100 hari sudah meninggal dunia, hari ini tetap ramai di Az-Zikra. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ada orang masih hidup, masih sehat, buka open house, nggak ada yang mampir. Takut makan duit haram. Bayangkan itu. Oleh sebab itu maka kita ingin supaya sudah mati pun keberkahan kita tetap mengalir. Makanya kata Nabi, kalau kamu mau hidupmu berkah, tanamlah tanaman yang bisa dimakan buahnya oleh cucumu. Tanaman berkah. Kita cerita tentang berkah. Tanaman apa yang kita tanam cucu kita bisa makan? Kelapa sawit 25 tahun, umur 20 trek. Bahkan sekarang banyak sawit yang tidak dipanen karena harga panen lebih mahal daripada harga sawit. Karet 30-50 tahun mati. Tapi ada pohon berkah. Kalau saya tanam, cucu saya masih bisa makannya. Apa itu? Korma.
berkahnya tetap mengalir. Makanya kata Nabi, idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan. Untuk apa nanam korma sudah mau mati? Sakratul maut. Manis buahnya tak pernah kita cicipi, rindang daunnya tak pernah kita bernaung di bawahnya. Untuk apa kita tanam korma? Berkahnya tetap mengalir sesudah kita mati, karena akan ada orang yang bernaung di bawahnya, tenang dia dari panas terik, kita dapat berkahnya. Buahnya tiba-tiba berbuah, kita wakafkan lillahi ta'ala. Ada orang berpuasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa thabata al-ajru. Bagi yang hafal doanya, yang tak hafal gerak-gerakkan aja dulu. Mengalir pahalanya setiap menetes di tenggorokannya sampai ke makam kita. Maka judul hari ini luar biasa tentang berkah. Ini kunjungan saya kedua ke rumah Tuan Haji Tritamtomo dan Ibu Lia. Dulu yang pertama adalah bulan Desember. Kok Ustaz ingat? Karena pertanyaannya waktu itu tentang Natal. Lalu kemudian setelah itu bulan April nomor saya diretas untuk kepentingan pemilu. Dan setelah itu hilang, saya pun putus kontak dengan Ibu Lia dan Bapak. Baru kemudian seminggu yang lalu saya tausiah subuh di Az-Zikra, ketemu dengan Ibu. Ustaz bisa kapan lagi datang ke rumah? Insya Allah kalau saya ada ke Jakarta, ada luang waktu, insya Allah saya datang. Nanti kita lihat jadwal. Rupanya hari ini dipertemukan Allah. Sebenarnya Allah punya rencana, Abdul Somad, kau akan ketemu lagi dengan Pak Haji Tritamtomo pada saat yang indah satu waktu. Jadi seringkali kadang kita menganggap rencana kita bagus, padahal rencana Allah lebih bagus. Ada rencana yang lebih indah. Semua ada saatnya. Buku itu sudah saya terjemahkan, bestseller. Walaupun saya tak dapat royalti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita tentang masalah berkah, air yang mengalir tak berhenti, onta yang mendapatkan rahmat berkah pemiliknya dari mulai najis kotornya sekalipun, karena ada tuntunan ajaran di sana dan ternyata memberikan efek obat terapi kesembuhan. Maka kita pun semuanya ingin berkah-berkah, termasuklah tamu yang datang ke rumah kita membawa berkah. Makanya pesan kiai-kiai dulu, kalau mau buat rumah, niatnya untuk terima tamu, supaya orang datang banyak. Beda sama orang yang sekarang tidak mengerti konsep ini. Buat rumah gimana supaya tamu nggak datang? Karena dianggap tamu itu hanya menghabiskan gula saja. Padahal di sana ada keberkahan. Yang datang mendapatkan berkah karena doa Nabi Ibrahim, Rabbil firli, ampunkan dosaku, wali walidayya, ibu bapakku, waliman dakhala baitiya, dan orang yang masuk ke dalam rumahku, mukminan, dalam keadaan beriman, percaya kepada Engkau. Maka pulang kita dari rumah ini dalam keadaan dosa min, kalori plus. Rusak diet saya kok. Tapi ternyata tidak semua, karena tadi waktu saya makan pas ngajak, Pak makan minum, so'im, puasa. Itu bedanya dengan saya kalau sedang puasa sunat, pertama diajak orang, Ustaz silakan makan, saya lihat lauknya dulu. Kalau ikan asin ngapain dibatali? Boleh dibatalin Pak Ustaz, puasa sunat, kecuali fardu wajib. Nah, itu maksud saya, kalau masih ada yang bertahan puasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau berubah hati ya istikharah. Tapi tadi katanya puasa, istikharah, ku berkata lain. Nah, lagi-lagi berkah. La ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Yang memakan makananmu itu orang yang bertakwa. Kalau yang memakan makananmu itu orang yang bertakwa, maka makanan yang masuk ke perutnya untuk liyuqima sulbahu, menegakkan tulang belakangnya. Kalau tulang belakangnya sudah tegak berdiri, maka dia akan mengangkat tangannya dan berkata, Allahu Akbar, pahalanya mengalir. Apalagi dari makanan tadi, ini lama tegak berdiri. Allahu Akbar. Makin bergizi, makin baik. Tapi nyamuk
dia akan bertahan hidup lama kalau perutnya kosong. Kalau nyamuk perutnya berisi, tak lama lagi dia akan mati. Makanya nyamuk berusaha untuk menahan selera supaya dia tahan umurnya panjang. Tapi begitu dia mulai dapat kulit dan ketemu darah, dia mulai lupa. Akhirnya dia seret dan kenyang, tak dapat terbang. Makanya nyamuk kalau sudah kenyang, bunuhnya kan mudah. Kalau lapar, mana dapat. Tapi bukan berarti ini berarti menyindir yang kenyang. Saya tadi kenyang. Dan dalam makanan itu ada berkah. Kenapa? Karena saat makan tadi apa kata saya? Allahumma barik, baraka, barik. Berikan berkah padaku dalam makanan ini ya Allah. Ini hari Ahad, pergi ke hotel, ada anak orang nikah. 2 pasangan mempelai, Masya Allah. Saya paling suka kalau undangan nasihat pernikahan. Lihat orang nikah, ingat kita nikah. Lihat orang mati, ingat kita mati. Apa doa kita? Barakallahu lakuma. Baraka. Semoga Allah memberikan berkah pada kalian berdua. Pada saat sorenya diundang lagi acara akikah. Anak baru lahir. Doanya, Barakallahu laka fil mautu. Semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Sama-sama anak lahir di hari yang sama, besarnya sama, gizinya sama, makannya sama. Tapi satu berkah, satu tak berkah. Yang satu berprestasi, sukses, baik. Yang satu sakau. Tak ada berkah. Berkah artinya kebaikan-kebaikan. Ketika saat subuh menjelang matahari terbit, tiba malaikat membawa berkah. Lalu kemudian siapa yang paling banyak dapat berkah pagi itu? Kata Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku siapa yang paling awal jaga bangun tidurnya. Makanya bangun tidur jam 5, bangun tidur jam 4, bangun tidur jam 2, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, berzikir menjelang subuh. Setelah itu sholat sunat qabliyah subuh, sholat subuh. Itu yang paling banyak berkah dalam hidupnya. Kebaikan-kebaikan. Kata pepatah orang-orang tua kita dulu, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Itu dulu. Sekarang dia bangun, rezekinya sudah dipatok ayam, diterkam kucing, tabrak mobil, habis sudah tak ada sisa apa-apa, baru dia bangun. Saya nggak percaya itu sama konsep berkah Ustadz. Itu tetangga saya nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, hidupnya mewah, rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar. Mana itu konsep berkah? Berkah itu bukan berarti materinya. Berkah itu adalah manfaatnya. Di situ melihat berkah. Justru dalam konsep Al-Quran, ada orang-orang yang umur panjang, badan sehat, nikmat banyak, tapi Allah tidak sebut dia berkah, tapi disebut dengan istidraj.